حسيت أجمل إحساس أحلى كلام بالعين Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sophia Amalia dari kelas PGMI 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam masa Bani Umayyah. Menurut buku yang saya baca, yaitu buku Sejarah Islam karangan Ahmad Al-Utsyairi, halaman 181 yang diterbitkan tahun 2004 menjelaskan bahwa dinasti Umayyah diambil dari nama Umayyah ibnu Abdi Syam ibnu Abdi Manaf ibnu Aushai Al-Quraisy Al-Amawiyah. Dinasti Umayyah ini berdiri pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Umayyah adalah salah satu klan besar dari suku Quraisy dan pernah memegang kekuasaan atas wilayah-wilayah Islam. Mereka pernah berkuasa pada dua wilayah dengan periode yang berbeda. Pertama-tama, mereka berkuasa selama 90 tahun di wilayah Islam peninggalan Al-Quraisyidin. Mereka disebut Daulah Umayyah Timur. Bani Umayyah dimulai dengan kekhalifahan Muawiyah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi dan berakhir dengan kekalahan Marwan bin Muhammad pada tahun 132 Hijriah. Total penguasaan Bani Umayyah adalah 14 orang. Bani Umayyah menerapkan politik ekspansi dengan melakukan peperangan di wilayah perbatasan timur dan perbatasan Romawi. Bani Umayyah tersebut memperluas dan memperlebar pemerintahan Islam. Bani Umayyah dan Syiah ada 5 imam Syiah yang hidup di masa Khalifah Bani Umayyah, yaitu Imam Hasan, Imam Husain, Imam Sajjad, Imam Bakir, dan Imam Syadiq. Dan setelah peristiwa Asyura, pada Imam Syiah mengambil politik diam dan takiyah dalam menghadapi Bani Umayyah. Kebangkitan revolusi Asyura, Zaid dan Mukhtar adalah revolusioner kaum Syiah melawan kezoliman Bani Umayyah. Selain dari orang Syiah, perlawanan juga muncul dari kelompok lainnya di masa Bani Umayyah dan di antara yang paling terkenal adalah Abdullah bin Zubair dan pemberontakan Bani Abbasiyah yang berakhir dengan kudeta. Umayyah adalah anak dari Abdul Syam dan artinya dia adalah cucu dari Abdul Manaf. Dengan demikian, nasab dan keturunan Bani Umayyah dan Bani Hashim bertemu pada Abdul Manaf karena Hashim adalah putra Abdul Manaf dan saudara dari Abdul Syam. Umayyah memiliki 10, yang tertua bernama Harb. Putra tertua Harb adalah Abu Sufyan yang kemudian menjadi salah satu pembesar Mekah. Abu Sufyan punya anak bernama Muawiyah. Keduanya menunjukkan penentangan yang sangat keras kepada Rasulullah dan baru masuk Islam pada masa Fathul Mekah. Masa Muawiyah bin Abu Sufyan, perluasan wilayah yang terhenti pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dilanjutkan kembali, dimulai dengan menaklukkan Tunisia, kemudian ekspansi ke sebelah timur dengan menguasai daerah Khurasan sampai Sungai Oghuz dan Afghanistan sampai ke Kabul. Di akhir masa kekuasaan dinasti Bani Umayyah, wilayah kekuasaan Islam meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, yang sekarang disebut daerah Pakistan, Turkistan, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan di Asia Tengah. Keberhasilan Bani Umayyah yaitu memperluas wilayah kekuasaan secara besar-besaran. Daerah-daerah tersebut meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Pakistan, dan Kirgiz di Asia Tengah. Muawiyah juga banyak berjasa dalam membangun di berbagai bidang, dan Muawiyah juga mendirikan dinas pos untuk tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Ada juga faktor yang menyebabkan dinasti Bani Umayyah ini mengalami kemunduran. Antara lain, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah suatu hal baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas.
pengaturannya juga itu tidak jelas. Pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Ada juga latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah ini tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Sisa-sisa Syiah dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi baik secara terbuka seperti di masa awal dan akhir maupun secara tersembunyi seperti di masa pertengahan kekuasaan Bani Umayyah. Penumpasan terhadap gerakan-gerakan ini banyak menyedot kekuatan pemerintahan. Adapun 14 khalifah dinasti Umayyah yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan 41 sampai 60 Hijriah atau 661 sampai 680 Masehi. Ada juga Yazid bin Muawiyah 60 sampai 64 Hijriah atau 680 sampai 683 Masehi. Ada juga Muawiyah bin Yazid 64 sampai 64 Hijriah atau 683 sampai 683 Masehi. Marwan bin Hakam 64 sampai 65 Hijriah atau 683 sampai 685 Masehi. Abdul Malik bin Marwan 65 sampai 86 Hijriah atau 685 sampai 705 Masehi. Al-Walid bin Abdul Malik 84 sampai 96 Hijriah atau 705 sampai 715 Masehi. Sulaiman bin Abdul Malik 96 sampai 99 Hijriah atau 715 sampai 716 Masehi. Umar bin Abdul Yazid 99 sampai 101 Hijriah atau 715 sampai 720 Masehi. Yazid bin Abdul Malik 101 sampai 105 Hijriah atau 720 sampai 724 Masehi. Hisham bin Abdul Malik 105 sampai 125 Hijriah atau 724 sampai 743 Masehi. Walid bin Yazid 125 sampai 126 Hijriah atau 743 sampai 744 Masehi. Yazid bin Walid 126 sampai 127 Hijriah atau 744 sampai 744 Masehi. Ibrahim bin Walid 127 sampai 127 Hijriah atau 744 sampai 745 Masehi. Marwan bin Muhammad 127 atau 132 Hijriah atau 743 sampai 750 Masehi. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari presentasi saya yaitu dinasti Umayyah diambil dari nama Umayyah Ibnu Abdi Syam Ibnu Abdi Manaf. Dinasti ini sebenarnya mulai dirintis semenjak masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, namun baru kemudian berhasil dideklarasikan dan mendapatkan pengakuan kedaulatan oleh seluruh rakyat setelah Khalifah Ali terbunuh dan Hasan ibnu Ali yang diangkat oleh kaum muslimin di Irak menyerahkan kekuasaannya pada Muawiyah setelah melakukan perundingan dan perjanjian. Bersatunya umat muslim dalam satu kepemimpinan pada masa itu disebut dengan tahun Jamaah atau Al-Jamaah, tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Sistem pemerintahan dinasti Bani Umayyah diadopsi dari kerangka pemerintahan Persia dan Bizantium, di mana ia menghapus sistem tradisional yang cenderung pada kesukuan. Pemilihan khalifah dilakukan dengan sistem turun-temurun atau kerajaan. Hal ini dimulai oleh Umayyah ketika menunjukkan anaknya Yazid untuk meneruskan pemerintahan yang dipimpin pada tahun 679 Masehi. Selain semakin luasnya kekuasaan Islam, pada masa kekuasaan Muawiyah yang hampir satu abad itu juga mencapai banyak kemajuan lainnya. Di antaranya adalah membangun pos-pos serta menyediakan kelengkapan peralatannya, membangun jalan raya, mencetak uang, membangun panti asuhan, membangun gedung pemerintahan, membangun masjid, membangun rumah sakit, membangun sekolah, studi kedokteran, dan adapun kemundurannya juga. Kehancuran dinasti Bani Umayyah disebutkan oleh banyak faktor. Kina Ali rebus kekuasaan kerajaan, konflik berkepanjang dengan golongan oposisi Syiah dan Khawarij, pertentangan etnis suku Arab Utara dan suku Arab Selatan, ketidakcakapan para khalifah dalam memimpin
pemerintahan dan kecenderungan mereka yang hidup mewah, penggulingan oleh Bani Abbas yang didukung penuh oleh Bani Hashim, kaum Syiah, dan golongan Mawali. Selain itu juga, pembunuhan yang dilakukan oleh Yazid ibnu Muawiyah terhadap Al-Husain, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga dianggap menjadi salah satu faktor penyebab keruntuhannya dinasti Bani Umayyah. Akhirnya pada tahun 750 Masehi, Daulat Umayyah digulingkan Bani Abbasiyah yang disekutukan dengan Abu Muslim Al-Quraisyani. Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Bani Umayyah, melarikan diri ke Mesir, ditangkap dan dibunuh di sana. Dan dengan terbunuhnya Marwan bin Muhammad, maka berakhirlah masa kekhalifahan dinasti Bani Umayyah tersebut. Wassalamualaikum bro.